episode 10 dengan tema negosiasi pangan. Tentang mempengaruhi lembaga pertanian. Jadi untuk memahami bagaimana lobi pangan atau makanan itu bekerja, publik itu perlu mengetahui sesuatu tentang hubungan antara Kongres dan badan federal yang paling bertanggung jawab atas makanan atau pangan dan pertanian. Nah, di Amerika Serikat itu ada yang namanya Departemen Pertanian Amerika Serikat atau sering disebut USDA ya, United States Department of Agriculture. Nah, pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika pemerintah dan produsen makanan itu bekerja sama demi kepentingan nasional, seperti misalkan ada petani dan produsen pangan atau makanan mulai menganggap USDA ini atau USDA sebagai departemen mereka dan sekretarisnya itu sebagai juru bicara mereka ya, alias perwakilan petani dan produsen. Nah, produsen makanan atau pangan itu bersama dengan pejabat USDA ini dan ada anggota komite pertanian misalkan dari DPR gitu ya kalau di Indonesia, dan ada senator atau senatnya itu membentuk apa yang secara umum itu dipahami sebagai lembaga pertanian. Nah, lembaga pertanian itu dianggapnya oleh mereka adalah entitas yang sangat bersatu dalam tujuannya, sehingga dapat memastikan bahwa setiap kebijakan federal yang berkaitan dengan penggunaan lahan, kemudian distribusi komoditas atau harga yang akan mempromosikan kepentingan produsen pangan atau makanan. Dalam pengendalian yang dilakukan oleh kelompok produsen atas tindakan USDA ini dan juga kongresnya, itu ternyata sangat kuat sekali sehingga lembaga ini hampir mengecualikan sekretaris pertanian itu sendiri dan bahkan Presiden Amerika Serikat dari peran signifikan dalam pembagian atau pengambilan keputusan kebijakan. Ya, memang pekerjaan mereka hanya bersifat sementara kok gitu. Nah, sistem ini juga dijamin bertahan oleh senioritas Kongres dan perwakilan yang kuat di Komite Pertanian dari anggota negara bagian pertanian itu sendiri. Nah, keanggotaan dalam komite kayak semacam memberikan kesan gitu ya, masa jabatan seumur hidup ya, misalkan di sini kan ada tokoh-tokoh ya atau para aktor gitu kayak Allender itu kan dari Partai Demokrat ya, dari Los Angeles itu menjabat sebagai ketua komite pertanian Senat selama 18 tahun, cukup lama. Dan penggantinya itu Herman Talmadge, itu dari Demokrat juga tapi di wilayah yang berbeda, bukan di Los Angeles. Nah, itu memegang posisi tersebut selama 10 tahun lagi. Terus aja bergulir kayak gitu karena memang komite semacam itu kan selalu ada periodisasinya. Nah, yang paling luar biasa itu adalah perwakilan Jamie Whitten, masih sama dari Partai Demokrat, itu memimpin Komite Pertanian DPR dari tahun 1949 sampai 1992 dan lama sekali ya, mengumpulkan begitu banyak kekuasaan selama periode 43 tahun ya, sehingga Jamie Whitten ini dijuluki sebagai sekretaris pertanian yang permanen. Nah, pada awal tahun 1970-an, sistem ini juga mulai runtuh ketika konstituen baru ya mulai menuntut gitu pengaruh atas kebijakan pertanian. Ya, ini sudah mulai terasa gitu ya, kok kebijakannya kayak gini terus ya. Nah, konsumen misalnya mengeluhkan kenaikan biaya pangan, bahkan biaya makanan. Ya, udah bukan pangan lagi. Kalau pangan kan kebanyakan dari kelompok-kelompok besar ya seperti peternakan, kemudian hasil pertanian gitu. Nah, ini udah masuk ke biaya makanan nih. Jadi udah siap tinggal santap kan ya artinya. Nah, itu konsumen itu protes karena mahal. Nah, ketika keluhan kenaikan biaya makanan dan pangan juga menjadi kombinasi yang sangat signifikan gitu ke arah atau akibat dari karena cuaca buruk ya, panen juga memburuk dan kualitas panen juga menurun. Nah, itu panen buruk juga berpengaruh di beberapa negara-negara asing dan pembelian besar-besaran kayak komoditas biji-bijian di Amerika Serikat oleh Uni Soviet. Jadi dulu itu belum Rusia ya, masih Uni Soviet gitu. Itu menyebabkan lonjakan harga pangan. Ya, biasalah konflik. Nah, kemudian
perusahaan pemrosesan dan pemasaran besar itu terbentuk seiring dengan semakin pentingnya pertanian dalam perekonomian Amerika Serikat dan adanya kepentingan entitas baru yang memang berbeda dengan produsen makanan yang jauh lebih kecil ya, atau small medium enterprise lah kalau sekarang ya, atau UMKM kalau di Indonesia. UMKM juga yang lebih mikro UMKM-nya lagi gitu. Nah, selain itu perluasan program bantuan pangan atau bantuan makanan setelah konferensi Gedung Putih tentang makanan, tentang gizi, dan juga tentang satu lagi kesehatan ya, pada tahun 1969 itu membuat proporsi dana USDA yang semakin besar digunakan untuk program kupon makanan. Ini paling terkenal di Amerika Serikat pas lesson learned ya. Sebutannya itu program kupon makanan adalah food stamps, dan kegiatan semacam yang sama lah gitu, tapi lebih kecil lagi gitu atau lebih sederhana. Nah, perlu diketahui kerabat ya, sekilas aja tentang food stamps gitu, karena saya belajar gizi ya, gizi masyarakat atau community nutrition, dan berpengalaman di bidang community nutrition di daerah Indonesia tentunya. Dan beberapa wilayah ya, misalkan di Jawa Barat, Jakarta, sama di Pulau Jawa. Nah, food stamps kalau di Amerika itu sebutannya adalah SNAP. SNAP itu singkatan dari Supplemental Nutrition Assistance Program. Jadi SNAPs atau food stamps itu program pemerintah Amerika Serikat yang memberikan bantuan pangan kepada keluarga berpendapatan rendah. Nah, memungkinkan mereka juga membeli makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar dan peningkatan kesejahteraan. SNAPs itu program bantuan pemerintah Amerika Serikat, dirancangnya untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah tadi gitu. Tapi ini memang jadi polemik juga lama-lama karena ketika ada tuntutan untuk membeli makanan bergizi, nah sebelumnya kan dikenal dengan program-program kupon atau kartu elektronik ya, atau di Amerika itu sebutannya EBT ya. EBT itu Electronic Benefit Transfer gitu, yang memang didapatkan dan juga bisa digunakan untuk membeli makanan di toko-toko yang berpartisipasi ya, alias udah jadi rekomendasi dari pemerintah gitu ya. Nih, beli di sini ya masyarakat gitu. Nah, tujuan utama SNAP itu mengurangi kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses ke pangan atau makanan yang sehat dan bergizi. Tapi di situ perlu dipertanyakan lagi, apakah hal-hal tersebut juga masuk ke dalam kelayakan konsumsi ya? Karena kelayakan untuk menerima bantuan ini kan tergantung pada pendapatan rumah tangga gitu, kemudian ukuran rumah tangga ya, dan beberapa faktor lain. Nah, program ini dioperasikan oleh USDA kan ya, dan dijalankan oleh negara-negara bagian dengan pedoman yang ditetapkan secara federal. Nah, EBT itu Electronic Benefit Transfer memang sistem kartu elektronik gitu yang digunakan untuk mendistribusikan bantuan pangan melalui program SNAP. Jadi sebelum SNAP itu ada food stamps dulu gitu. Nah, itu memungkinkan penerima untuk membeli makanan di toko yang berpartisipasi. Nah, sekarang Indonesia nih mau ngikutin kayak food stamps. Kalau ngikutin kayak food stamps itu kan lebih ke bansos ya Indonesia ini. Nah, tapi pengelolaannya kalau di Indonesia yang belum secanggih di negara maju ya. Kalau di Amerika Serikat kan mereka ada kongres dulu, kemudian ada tim-tim federalnya gitu, kemudian pokoknya dari teamworknya itu udah dipersiapkan gitu. Nah, Indonesia sendiri selalu terburu-buru ya, jadi belum matang banget nih jadinya ketika hal-hal seperti food stamp ini atau bantuan-bantuan pangan selalu tidak tepat sasaran kan, beberapa persen itu nggak tepat sasaran gitu, bahkan tidak ada efek baiknya gitu kan. Orang kalau misalkan dikasih bantuan pangan ya mereka harusnya mikir gitu ya, ini jarak waktunya sampai berapa lama dikasih bantuan pangan, apakah kuat 1 tahun dan 1 tahun berikutnya gak usah dibantu lagi, apakah sudah mandiri pangan atau sudah bisa menyediakan ketersediaan pangan. Rata-rata di Indonesia itu enggak, 5 tahun dikasih bantuan pangan, ya udah kualitas manusianya kayak gitu selalu gitu. Jadi tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas kehidupan. Karena apa? Karena dimanjakan. Kalau di Indonesia itu seperti itu ya. Jadi kalau di Amerika beda banget. Orang dikasih food stamp,
dia mikir gitu, oh minggu depan atau tahun depan nggak boleh kena food stamp lagi nih, gimana caranya? Nah, caranya itu bisa dengan bekerja ya, kemudian bisa dengan berwirausaha atau ikutan program-program volunteer atau program pemerintah gitu. Pokoknya yang digaji sama pemerintah dan swasta gitu. Nah, di Indonesia mentalnya kan beda gitu, bukan mental American Dream ya, atau bukan mental American Dream itu adalah orang-orang yang sangat giat bekerja gitu, etos kerjanya bagus. Kalau di Indonesia itu etos kerjanya buruk. Ketika ada program yang dimanjakan, ya udah masyarakat tinggal menunggu gitu. Ah, tenang, nanti tanggal 13 ada bansos kok gitu. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain gitu, bahkan tinggal rebahan aja. Nah, itu yang akan memperburuk keadaan Indonesia, bahkan menurunkan kualitas hidup ya masyarakat itunya sendiri gitu. Harusnya ketika dikasih bansos tuh mikir gitu, tahun depan jangan sampai dapat bansos lagi gitu, karena kita harus bisa mandiri pangan misalkan, atau ya gitu. Nah, prinsip itu tidak ada di karakter masyarakat Indonesia yang mendapatkan bansos gitu. Jadi sangat sulit sekali untuk diajak mandiri gitu. Jadi ya udah 5 tahun, 10 tahun seumur hidup akan seperti itu kualitas hidupnya gitu. Tidak akan meningkat ya. Nah, beda sama di negara maju. Nah, para advokat ya, terlebih untuk kaum miskin itu menjadi kelompok kepentingan pertanian yang baru gitu. Jadi mengapa bantuan baru ini gitu pada tahun 1974, misalkan ada kasusnya itu di DPR ya, itu memperluas keanggotaan Komite Pertanian kan untuk mencakup perwakilan dari daerah perkotaan maupun pedesaan. Nah, pada tahun 1977 itu ada kongres. Kongres itu memberikan Komite Pertanian di kedua Dewan Yuridiksi ya, kalau sebutan di kebijakan tuh Dewan Yuridiksi gitu, atas kebijakan dan program yang terkait tidak hanya dengan produksi, tidak hanya dengan pemasaran, penelitian, dan pengembangan pertanian, tetapi juga dengan berbagai bidang baru, misalkan pengembangan pedesaannya, pengembangan kehutanan, kemudian adanya bantuan pangan domestik, adanya beberapa aspek perdagangan luar negeri, ya hubungan internasional juga jalan, regulasi pasarnya juga membaik, dan adanya pajak. Pajaknya juga kan dilihat dulu gitu dari data-data, oh aset-aset apa nih atau kegiatan-kegiatan apa nih yang perlu dipajakin gitu ya, atau benda-benda apa atau barang-barang apa atau jenis pangan apa yang perlu pajaknya gede gitu ya. Nah, seperti yang dilihat atau disimak pada nasihat-nasihat gizi kepada masyarakat. Nah, seperti itu program-program bidang barunya ya. Nah, perubahan ini kan merangsang proliferasi besar gitu, kegiatan lobi-lobi politik, lobi-lobi pangan gitu yang terkait dengan fungsi yang diperluas dari Komite Pertanian Federal. Oh iya tadi ya, proliferasi itu adalah penyebaran, pertumbuhan atau ekspansi ya, lebih ke ekspansi sih atau peningkatan, yang memang adanya perluasan dalam, suatu program yang dikembangkan atau teknologi gitu ya untuk menambah, surplus ya, atau ya ada dampak positif lain yang jauh lebih meningkat itu ya, yang disebut dengan proliferasi. Nah, kemudian sampai pada, kepentingan industri makanan itu atau industri pangan ya. Jadi pada tahun 1950-an hanya ada 25 kelompok produsen makanan pada saat itu ya, atau produsen pangan yang mendominasi kegiatan lobi pertanian atau negosiasi pertanian. Namun pada pertengahan tahun 1980-an jumlahnya kan meningkat menjadi 84 kelompok. Nah, menjelang akhir tahun 1990-an itu terdapat ratusan, jika bukan ribuan dari bisnis-bisnis ini ya, kayak misalkan adanya asosiasi dan individu yang berusaha mempengaruhi keputusan federal ya terkait setiap aspek yang dapat dibayangkan dari produksi ya, kemudian adanya manufaktur ya, waktu itu kan udah berjalan. Nah, kemudian adanya penjualan, adanya layanan dan perdagangan makanan atau pangan serta minuman juga udah masuk ke industri gitu. Nah, meskipun jumlah total pelobi atau negosiator itu adanya dari kelompok-kelompok yang memang bekerja pada isu-isu terkait makanan, terkait gizi ya, itu kan dipandangnya tidak pasti ya. Ada sebuah studi pada tahun 1977 itu mengidentifikasi 612 individu dan 460 kelompok dalam kategori ini. Nah, sebuah tinjauan singkat
gitu dari daftar semua pelobi atau negosiator yang memang di situ terdapat uh, kurangnya 5% itu fokusnya pada isu-isu seperti mungkin sekitar 1.000 individu, adanya firma hukum ya. Firma hukum itu adalah organisasi yang terdiri dari pengacara ya, yang menyediakan layanan hukum kepada klien, kemudian menangani berbagai masalah hukum seperti litigasi ya, kontrak gitu, perceraian ya, atau masalah hukum lainnya. Nah, itu firma hukum ya. Dalam konteksnya pangan itu banyak banget, kayak misalkan adanya konflik agraria ya, terus ada sengketa-sengketa lahan. Nah, itu firma hukum akan membantu itu gitu. Dan asosiasi yang mewakili berbagai kelompok ya dengan kepentingan-kepentingan pada kebijakan federal. Nah, kebijakan federal itu kan mengarah pada sektor pangan ya, atau makanan, gizi dan pertanian. Nah, yang disebut ini saya dari episode 9 ya, nyebutin negara federal. Jadi negara federal itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian gitu atau provinsi ya. Setiap negara bagian itu memiliki otonomi dalam beberapa bidang, namun tunduk kepada konstitusi negara federal gitu ya. Contohnya ini Amerika Serikat ini. Kemudian ada kalau di Eropa itu ada Jerman ya, dan ya Jerman juga federal kan, negara federal. Nah, kemudian kelompok advokasi ya, kemudian ada masyarakat profesional dan universitas yang memang dalam program pertanian juga memperkerjakan pelobi ya atau negosiator untuk bekerja bagi mereka. Tetapi kelompok-kelompok ini biasanya bertindak atas nama kepentingan publik atau tujuan nirlaba. Nah, kalau kelompok advokasi itu jauh lebih inklusif ya, atau lebih mendengar suara masyarakat lah, seperti itu ya. Kalau kelompok advokasi yang memang menjadi pelobi. Nah, semua pelobi ya atau negosiator itu kan kebanyakan untuk perusahaan makanan ya atau pangan yang memang mendapatkan akses ke pejabat-pejabat federal dan staf-stafnya gitu dengan cara yang jauh melampaui keahlian teknis. Meskipun keahlian tersebut juga memberikan alasan untuk kontak reguler. Di antara cara-cara tersebut dua patut itu mendapat perhatian khusus ya, dua kondisi lah atau dua fenomena ya di sini. Nah, karena ini pakainya Inggris Amerika ya, jadi saya langsung aja bilang dua kategori yang patut gitu, atau dua patut. Yang pertama itu adalah transfer dana ya, biasanya transfer dana yang jelas atau bisa saja terselubung ya dari pelobi ke pejabat federal itu melalui donasi hard money. Jadi ada istilah hard money yang disetujui secara federal, ada juga soft money yang legal ya tetapi tidak disetujui ya, ada. Dan selanjutnya adalah hadiah. Kemudian yang kedua adalah pertukaran pekerjaan yang sering terjadi antara pelobi atau negosiator dan pejabat federal gitu, yang dikenal sebagai revolving door. Nah, atau ya pintu putar ya, pejabat-pejabat pintu putar atau pekerja pintu putar, ya itulah revolving door itu. Nah, tadi ada sebutan hard money. Jadi hard money itu kalau dalam kebijakan publik ya, itu adalah sumbangan politik yang terdaftar dan diatur oleh hukum. Nah, sementara kalau misalkan soft money itu sumbangan yang tidak diatur, biasanya digunakan untuk kampanye ya, itu soft money itu, atau kegiatan politik non kandidat ya. Itu lobby-lobby politik atau lobby-lobby negosiator ya, dalam sektor pangan atau pertanian itu udah biasa tuh, ada hard money, soft money gitu dalam suatu pertemuan. Nah, kedua praktik ini kan menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh yang tidak semestinya gitu, karena fenomena revolving door tadi itu membuka jalan untuk diskusi lebih lanjut. Ternyata hasilnya itu adalah transaksi komersial yang diharapkan bisa lebih jelas gitu. Dan gimana sih metodenya gitu untuk perekrutan pelobi, kayak misalkan tadi ya pengen bekerja sebagai revolving door atau pintu putar. Nah, tuduhan pengaruh yang tidak semestinya itu sering muncul dari kesadaran bahwa pelobi atau negosiator dan pejabat pemerintah itu tidak selalu merupakan kelompok yang terpisah. Jadi pelayanan publik hari ini bisa menjadi pelobi esok hari dan sebaliknya. Transformasi pejabat pemerintah menjadi pelobi dan pelobi menjadi pejabat pemerintah melalui mekanisme tadi. Revolving door tadi itu bukanlah fenomena baru di Amerika Serikat. Jadi udah sifatnya tabiat kali ya. Tabiat kayak gitu untuk
kegiatan negosiasi ya. Misalnya pada tahun 1968, setidaknya ada 23 mantan senator dan 90 mantan anggota DPR yang terdaftar sebagai pelobi itu untuk organisasi swasta. Nah, baru-baru ini kan ada dari anggota Kongres ya yang kalah dalam pemilu pada tahun 1992, itu 40%-nya menjadi pelobi. Jadi setelah nggak kepilih gitu ya mereka jadi pelobi. Itu karena udah tahu mekanisme dan skemanya. Nah, demikian pula staf mereka juga beralih gitu dari tahun 1988 sampai 1993, 42% direktur staf komite senat dan 34% dari DPR itu menjadi pelobi juga. Kemudian pada tahun 1998, ada 128 mantan anggota Kongres yang terdaftar sebagai pelobi atau negosiator. Ya, 12% dari semua senator dan anggota DPR yang meninggalkan jabatannya sejak tahun 1970. Jadi sebagai contoh, firma tempat mantan senator ya, itu dari Partai Republik, dan kandidat presiden pada saat itu adalah Robert Dole, itu bekerja gitu, meraup 19 juta dolar USD ya dalam biaya lobby pada tahun 1997, gede banget ya. Nah, dalam industri makanan atau pangan, pertukaran pekerjaan antara pelobi dan USDA itu sangat umum terjadi karena sebanyak 500 kepala badan dan staf itu adalah penunjukan politik gitu berdasarkan afiliasi partai dan dukungan politik. Nah, beberapa contoh itu ternyata sangat mencolok. Pada tahun 1971 misalkan, nah ada sekretaris USDA Clifford Hardin itu bertukar posisi dengan Earl Butz gitu yang saat itu direktur di Ralston Purina ya. Nanti kerabat cari lagi ya. Gitu lebih singkatnya. Nah, Butz itu menjadi sekretaris pertanian kan ya dan Hardin pindah ke Purina tadi. Nah, negosiator utama USDA yang mengatur penjualan gandum ya pada saat itu kan komoditasnya itu oleh perusahaan swasta ke Uni Soviet atau Rusia ya pada tahun 1972 itu mengundurkan diri untuk bekerja di perusahaan yang paling diuntungkan dari transaksi tersebut. Nah, adanya laporan di tahun 1974 misalkan. Nah, itu mencantumkan banyak asisten sekretaris, administrator, dan penasihat yang memang bergabung dengan USDA gitu dari perusahaan daging, perusahaan gandum, dan pemasaran hingga meninggalkan badan tersebut gitu untuk bekerja di produsen makanan. Gimana sih? Nah, pada awal tahun 1990-an, penunjukan mantan Presiden Nasional Cattlemen's dari Cattlemen Associations ya, John Smith. Nah, itu sebagai divisi pemasaran kan ketuanya pada saat itu atau kepalanya gitu dan inspeksi makanan USDA gitu. Itu ternyata menimbulkan pertanyaan tentang dua keputusannya gitu yang tampak lebih menguntungkan produsen daging daripada konsumen. Nah, ia juga menyetujui nih penggunaan istilah fat reduced beef. Pada saat itu terkenal nih daging sapi rendah lemak, yaitu biasalah politisasi dan komodifikasi ya gitu untuk potongan daging yang diproses dari produk sampingan pemotongan yang biasanya tidak dapat digunakan gitu. Dan ia menolak usulan American Heart Associations. Nah, itu tadi ya kalau misalkan kerabat mendengar di episode ke-9 kan ya para pelobi dan para industri pangan itu nggak peduli sama kesehatan konsumen, terserah, yang penting produknya atau barangnya itu bisa terdistribusi dan bisa kembali gitu dan untuk mereka jadi ladang uang ya. Nah, ia itu menolak usulan American Heart Associations gitu untuk memberi label persetujuan pada produk daging rendah lemak gitu yang mungkin menunjukkan bahwa daging rendah lemak lebih sehat. Ya, tapi ya ada pengabaian gitu. Ya, kalau misalkan pengusaha ya harus dibanyakin syaratnya dari berbagai asosiasi ataupun dari pemerintah dan itu memerlukan banyak cost atau pengeluaran uang ya tidak akan disetujui oleh perusahaan juga gitu kayak ngapain label dong bayar gitu kan ya sama aja gitu pikiran-pikiran pengusaha di semua sektor juga kayak gitu. Nah, pergantian pemerintahan pada tahun 2001 itu melanjutkan tradisi ini. Misalkan ada sekretaris pertanian yang baru, Ann Fadman, itu menunjuk seorang pelobi dari National Cattlemen's Beef Association sebagai kepala stafnya. Sementara mantan sekretaris Dan Glickman itu bekerja untuk firma hukum yang melobi perusahaan pertanian dan makanan. Adanya pertukaran serupa juga terjadi gitu di
FDA ya, FDA itu Food and Drugs Administrations. Nah, pada pertengahan tahun 1990-an, Dr. John Hadcock itu peneliti senior di FDA-nya sendiri dan ahli racun makanan tuh apa? Toksikologi, maaf Mike, toksikologi gizi ya. Jadi ya John Hadcock itu peneliti senior di FDA dan ahli toksikologi gizi. Itu menerima posisi tinggi di Councils for Responsible Nutrition. Jadi sebuah asosiasi perdagangan terkemuka untuk industri suplemen makanan ya. Dan pada tahun 1999, Dr. Fred Shanks itu mantan direktur Pusat Keamanan Makanan dan Gizi Terapan dari FDA-nya itu sendiri, itu menjadi direktur hubungan pemerintah di Institute of Food Technology ya, sebuah organisasi perdagangan untuk pengembangan produk makanan akademis dan memang profesional gitu ya. Ini yang para akademisinya gitu ya, atau periset handal. Nah, di tahun 1999 ada Dr. Maurice Potter itu meninggalkan posisinya di FDA sebagai Direktur Food Safety Initiative untuk bekerja di International Life Science Institute ya, atau ILSI. Itu sebuah organisasi yang mewakili kepentingan industri makanan. Pada tahun 2000, Joseph Bates itu seorang ahli FDA mengenai sifat farmakologis tanaman itu bergabung dengan American Herbal Product Association. Itu memastikan bahwa organisasi ini terus memainkan peran kepemimpinan dalam menghadapi tantangan unik gitu dihadapi oleh pengusaha-pengusaha produk herbal ya. Jadi ya di Amerika juga ada produk herbal. Nah, ketika pejabat dari badan pengatur itu pindah bekerja maksudnya ya ke industri, hampir dipastikan mereka itu akan mendapatkan gaji yang lebih baik daripada saat mereka bekerja di pemerintah. Dan mereka itu menyumbangkan keahlian berharga yang mereka peroleh dengan biaya dari pembayar pajak. Jadi praktik merekrut eksekutif industri ini untuk bekerja di pemerintahan menimbulkan pertanyaan konflik kepentingan ya, bahwa ketika mereka menerima gaji yang lebih rendah, karena sulit dibayangkan ya bahwa mereka bisa membuat keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan mantan majikan mereka kan, ya bosnya lah gitu. Nah, masalah revolving door ini tidak selalu mudah dikategorikan, seperti yang mungkin paling baik itu digambarkan oleh karir Michael Taylor ya. Taylor itu seorang pengacara yang memulai perjalanan revolving door-nya sebagai penasihat di FDA. Kemudian ia pindah tuh ke King & Spalding, sebuah firma hukum sektor swasta yang mewakili Monsanto. Ingat kembali nih di episode sebelumnya ya, politik pangan global gitu, ada Monsanto kan ya, itu perusahaan bioteknologi pertanian terkemuka. Nah, pada tahun 1991 ia juga kembali ke FDA sebagai deputi komisioner untuk kebijakan, di mana ia juga menjadi bagian dari tim yang mengeluarkan kebijakan FDA yang sangat menguntungkan industri terkait bioteknologi pangan dan menyetujui penggunaan hormon pertumbuhan gitu yang direkayasa secara genetik ya oleh Monsanto pada satu jenis spesiesnya waktu itu sapi perah. Nah, perannya itu yang dipertanyakan dalam keputusan ini menyebabkan penyelidikan oleh General Accounting Office Federal gitu yang akhirnya membebaskannya dari semua tuduhan konflik kepentingan. Pada tahun 1994, Taylor itu pindah ke USDA sebagai administrator Food Safety dan Inspection Service. Nah, dalam posisi ini, ia juga menjadi pahlawan bagi para aktivis keamanan pangan gitu karena pengembangan kebijakan perintis USDA sendiri untuk mengendalikan kontaminan mikroba berbahaya pada daging dan unggas. Nah, setelah kembali ke praktik hukum swasta di King & Spalding, Taylor itu bergabung lagi lah, jadi comeback gitu dengan Monsanto ya sebagai wakil presiden kebijakan publik pada tahun 1998. Nah, ia juga mengundurkan diri nih dari posisi itu di akhir tahun 1999 gitu, saat adanya kontroversi publik gitu terkait promosi agresif produk. Waktu itu produknya produk makanan hasil rekayasa genetika oleh Monsanto itu mencapai puncaknya sih ya pada saat itu gitu. Jadi pada saat penulisan ini kembali ke sektor swasta, kali ini di Resource for the Future, sebuah lembaga think tank
nirlaba gitu ya mengenai isu lingkungan dan sumber daya alam di Washington DC. Nah, contoh ini kan menggambarkan dilema yang ditimbulkan oleh masalah revolving door ya. Meskipun mantan pejabat pemerintah itu memang menyediakan keahlian yang berguna bagi perusahaan makanan, dan benar adanya bahwa mantan karyawan perusahaan makanan dapat memberikan keahlian yang membantu badan pemerintah melakukan regulasi dengan lebih baik gitu. Jadi ketika kita melihat karirnya Taylor yang menunjukkan bahwa revolving door itu tidak selalu menguntungkan industri, memang benar adanya. Buktinya Monsanto ya. Nah, meskipun seringkali tampak demikian ya, jadi ya kelihatannya sih wah kayaknya bakalan moncer gitu ya karirnya gitu, atau menguntungkan industri nih merekrut revolving door. Ternyata enggak juga gitu, malah lebih berisiko ya, karena ketika kita menganalisis kasus ini ya beda kerangka pemikirannya orang yang lama di pemerintahan kemudian orang itu pindah ke swasta ya atau ke perusahaan gitu. Jadi hal-hal feodalnya akan kebawa ke perusahaan, sedangkan di perusahaan kebanyakan kan dinamis ya, nggak sefeodal itu gitu. Jadi ini sangat berbeda sekali. Nah, makanya ketika adanya switch career dari pemerintah ke swasta atau sebaliknya dari swasta ke pemerintah, itu akan banyak adaptasi ya. Makanya jadi revolving door itu bukan salah satu kebijakan yang bijaksana gitu ya bagi personalisasi diri gitu untuk meningkatkan karir ataupun lonjakan karir ya atau lompatan karir gitu. Nggak juga gitu, justru high risk ya atau risikonya tinggi gitu, karena ketika sudah merugikan industri ya industri itu bisa jadi kolaps, bangkrut, bahkan ya gulung tikar sekalipun gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh industri ya ketika ada revolving door. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman di negara maju seperti di Amerika Serikat ini pada negosiasi pangan, apa sih gitu ya yang berhubungan antara lembaga pertanian atau pangan atau makanan yang memang diterapkan di Indonesia itu lebih ke konteks kebijakan pertanian dan pangannya. Pertama, pentingnya keterlibatan berbagai pihak. Belajarlah dari Amerika Serikat bahwa produsen makanan, kemudian pejabat USDA, dan anggota Kongres itu membentuk sebuah lembaga pertanian yang sangat kuat dengan tujuan untuk mempromosikan kepentingan produsen makanan. Di Indonesia, pelajaran ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang saling menguntungkan ya antara produsen, pemerintah, dan masyarakat. Nah, Indonesia itu dapat mempelajari pentingnya keterlibatan aktor-aktor dari berbagai sektor. Makanya kalau milih aktor itu jangan yang aktor-aktor drama, ya aktor-aktor yang beneran aktor gitu ya, stakeholder lah gitu, dengan keilmuannya, dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya gitu. Jangan tiba-tiba yang terkenal dia nggak megang di bidang itu langsung diangkat, langsung disahkan gitu, langsung dapat job desk, ya akan lama pertumbuhannya gitu. Jadi harus yang udah paham lah minimal ya. Nah, di Indonesia itu jarang terlihat gitu orang-orang yang kompeten gitu kalah sama orang-orang yang populer gitu ya, atau yang merapat ke partai, kedekatan, gitu-gitulah gitu ya. Jadi masih banyak hal-hal kepentingan personalnya gitu. Padahal ketika Indonesia melihat kasusnya negara maju, ya Indonesia juga harusnya dapat mempelajari pentingnya keterlibatan aktor-aktor itu gitu dari berbagai sektor ya, baik dari pihak petaninya, perusahaannya gitu, pemerintah, hingga konsumen itu sendiri dilibatkan gitu, atau ya adanya koherensi ya, kemudian adanya korelasi hubungan yang baik juga dalam pengambilan kebijakan pangan, pertanian untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan seimbang. Coba deh Indonesia itu reflektif dikit gitu dari lesson learn negara maju. Nah, kemudian pengaruh negosiasi atau lobby dalam kebijakan publik. Nah, sistem lobby yang kuat di Amerika Serikat itu mengaruhi kebijakan pertaniannya. Ya, dengan banyaknya kelompok yang berusaha mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan produksi, dengan distribusi dan harga pangan di Indonesia, pemerintah itu harusnya jauh bisa mementingkan ya untuk mengatur dan mengawasi lobby-lobby atau negosiasi yang terjadi dalam sektor pertanian atau pangan gitu, untuk mencegah dominasi kelompok tertentu yang memang hanya mementingkan kepentingan mereka saja gitu, dan memastikan kebijakan yang diambil dapat lebih berpihak pada petani kecil, konsumen, dan sektor pertanian yang berkelanjutan ya, atau sektor pangan.
Nah, jangan sampai ketipu terus gitu ya. Jadi yang nombok pemerintah lagi, kalian nggak capek apa kayak gitu. Nah, kemudian pentingnya regulasi untuk menghindari konflik kepentingan. Nah, ini belajar dari negara maju juga kan, isu revolving door tadi ya. Jadi yang sok-sokan di pemerintah pengen ngatur-ngatur swasta atau industri gitu, atau yang sok-sokan di industri pengen masuk ke pemerintah. Nah, itu juga terjadi kan di Amerika Serikat, dan itu orang-orang yang kayak gitu sebutannya revolving door. Nah, di mana pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan pertanian sering beralih kan ke industri ya, terkait dengan berbagai kepentingannya gitu. Hal ini kan menunjukkan potensi konflik kepentingan yang perlu diawasi. Indonesia itu bisa belajar dari hal ini dengan memastikan adanya regulasi yang ketat terhadap rotasi jabatan antara pejabat pemerintah ya dan pelaku industri, agar keputusan kebijakan itu tidak hanya berpihak pada kepentingan sektor tertentu. Apalagi ini pangan ya, pangan ini sekarang APBN negara Indonesia habis di sektor pangan gitu, bukan di manufakturnya. Malah harusnya kan ada di manufaktur. Kita ini udah bukan lagi ayo kita bikin lahan untuk membuat lumbung pangan. Lah, Indonesia udah punya dari kelompok hukum, eh, maksud saya adalah kelompok masyarakat hukum adat ya. Mereka sudah mempraktikannya beribu-ribu tahun dengan sejarah-sejarah kesuksesannya. Kenapa Indonesia ini tidak ada mempelajari secara mendalam gitu dari budaya-budaya kesuksesan pertaniannya gitu atau pangannya? Ngapain pakai dipaksain ya? Itu ada proyek tertentu pasti yang akan dikorupsi ya, bukan akan lagi, udah dikorupsi kan ya. Banyak hal-hal sektor pangan itu nggak terbuka oleh publik, tapi memang kerugiannya itu mencelakakan publik gitu. Kita yang nggak ikutan, kita yang terdampak. Nah, jangan sampai kayak gitu. Publik itu merasakan dampak-dampak dari kebijakan para pejabat pemerintah ini gitu, para stakeholder. Nah, jadi di sini ya rotasi jabatan antara pejabat pemerintah dan pelaku industri, keputusan kebijakan itu harus berpihak pada masyarakat atau pada rakyat, dan ini harus mengarah pada kebijakan yang jauh lebih objektif dan berfokus pada kepentingan umum. Cobalah dikeluarkan dulu itu atau dihilangkan dulu kepentingan personal. Itu kan urusan rumah tangga sendiri gitu. Jangan dibawa-bawa urusan kita belum kaya ya menurut pejabat, kita harus mencuri nih uang-uang rakyat gitu, atau mencuri nih hak-haknya rakyat gitu. Zalim itu namanya. Nah, kemudian ada peran kebijakan sosial dalam pertanian. Jadi seiring dengan berkembangnya bantuan sosial untuk konsumen ya, seperti program di Amerika Serikat itu kan ada tadi ya food stamps gitu. Itu ya kebijakan jadul ya di Amerika Serikat itu. Nah, Indonesia itu bisa belajar untuk memperhatikan kebijakan pertanian, kebijakan pangan, kebijakan makanan yang tidak hanya mendukung produksi pangan, tetapi juga memperhatikan distribusi pangan yang adil dan keberlanjutan sosialnya. Gitu. Misalnya melalui program bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Apakah harus dibantu sebegitunya gitu sampai dia nggak bekerja gitu? Padahal harusnya kan ketika dia ingin dibantu nih urusan pangannya, dia bekerja dong gitu di bagian pangan, jadi petani kek, jadi tukang kebun kek, tapi digaji negara gitu. Jangan pengen mau berasnya doang. Itu habis kalau dijadikan hal-hal sosial kayak gitu. Bantuan pangan di Indonesia itu berfungsi hanya untuk hal-hal urgensi. Ya kalau misalkan dia cuman kelihatannya miskin terus nggak ada beras gitu ya, coba pekerjakan gitu jadi petani misalnya, atau dilatih jadi tukang kebun gitu. Nanti kamu bisa berkebun digaji sama dinas atau digaji oleh ya kementerian gitu, atau dari Indonesia lah ya gitu, dari pemerintah. Nah, kemudian kamu akan mendapatkan pangan, mendapatkan uang gitu, dan dapat pekerjaan. Kan itu akan berlanjut ya, dibanding sekarang, oke, nanti tanggal 1 dikasih beras, tanggal 15 dikasih minyak, tanggal kapan masaknya dan kapan hal-hal tersebut itu akan menyadarkan publik gitu. Rasanya definisi kemiskinan itu dan definisi-definisi kekurangan pangan itu harus diterjemahkan ulang ya, melihat kondisi
atau survei masyarakat sekarang gitu. Yang disebut miskin itu kayak gimana, yang disebut lapar itu gimana, yang disebut dengan urgensi kerawanan pangan itu bagaimana gitu. Jangan pakai data tahun 1960-an. Ini programnya 2024, data-data di kepemerintahan itu selalu data-data jebot, data-data jadul gitu. Orangnya juga udah mati. Nah, itu perbarui. Ya, jangan sampai kebobolan kayak Amerika Serikat. Gimana sih ini? Studi kasus sudah banyak, ini pejabat publik pada belajar nggak gitu? Berliterasi tidak? Sering membaca tidak? Sering gaul nggak sama isu-isu global? Masa rakyat biasa aja tahu dan bisa membaca? Pejabat publiknya jangan bodoh dong. Ini ngaruh ke kebijakan, ketipu lagi kan sama impor itu sih, lobby-lobby atau negosiasi itu dapat. Padahal ketika pejabat pemerintah itu turun lapang, oh ternyata banyak ya peternak lokal, oh banyak ya petani-petani keren dari Indonesia, itu yang dipakai dan itu yang didistribusi ke masyarakat. Bukan hal-hal makanan atau pangan berkualitas dari kita diekspor. Ya orang-orang bule lagi dong yang ngerasain kualitasnya pangan Indonesia yang bagus, bukan masyarakatnya. Giliran masyarakat aja jeruk Mandarin yang jelek. Tuh jeruk dari Medan yang bagus, coba itu didistribusikan ke seluruh Indonesia, bisa enggak? Lewat kekuatan maritim kek, lewat kekuatan yang lain, kan itu permasalahan distribusi. Malah membangun infrastruktur yang tidak mendukung ke distribusi pangan itu gimana? Nah, itu yang harus diperbaiki ya dari kebijakan-kebijakan pangan Indonesia gitu. Makanya di sini kuncinya adalah rotasi jabatannya gitu. Kalau misalkan ada jabatan-jabatan atau orang-orang yang tidak bisa memikirkan kepentingan masyarakat, udah nggak usah dipakai, masih aja disahkan, masih aja dilantik, nggak usah lah, nggak perlu. Masyarakat itu bisa mandiri dengan contoh role modelnya adalah pejabat publik yang punya integritas. Itu yang akan membawa Indonesia ke tahap negara maju. Semboyannya aja rencananya Indonesia emas. Emas dari mana? Indonesia emas 2045 itu dibentuk dari orang-orang atau masyarakat yang kuat. Yang kuat dari menahan rasa lapar. Udah nggak lapar lagi kalau mau Indonesia emas. Ini masih ada yang kelaparan. Nggak bisa gitu. Jadi pemerintah juga cobalah bekerja itu dengan hati ya. Dilihat masyarakat mana saja yang kurang. Nih kebijakan ini akan menderitakan kelompok mana gitu. Nanti aja ketika didoain sama masyarakat, kemudian pejabat pemerintah itu kolaps. Nah itu karma. Ya, jadi jangan sampai hal-hal seperti ini menghancurkan generasi-generasi selanjutnya gitu dari kekuatan-kekuatan regulasi, dari lobby-lobby yang salah gitu. Jadi ya kebijakan juga harus mendukung kesejahteraan orang-orang kecil, orang-orang yang paling tidak mampu sekalipun gitu. Jangan yang hal-hal untuk simbolisme, dokumentasi, pencitraan, bosan. Ya, bosan sekali gitu. Bikin aja drama atau bikin aja teater ya, teater pejabat gitu. Nanti masyarakat yang nonton. Ya, jangan dibawa ke kehidupan nyata atau realita nyata gitu. Itu berat sekali ya dampaknya sekarang ke berbagai sektor. Korupsi di bidang pangan, korupsi juga di bagian logistik, korupsi juga di bagian distribusi dan pengadaan, korupsi juga di bagian konsumsinya ya, sampai ke penerimanya aja masih dikorupsi juga gitu. Itu kan artinya ada tata kelola atau manajerial yang tidak terawasi gitu, dan publik tidak bisa mengevaluasi itu gitu. Jalurnya aja ditutup sama pemerintah. Nah, gimana ini untuk kedepannya? Jadi berita-berita bagi-bagi susu gratis, bagi-bagi apa lagi? Gratis ya, pokoknya hal-hal yang gratis. Pakai duit saha atau pakai uang siapa ya gitu. Itu harus dipikirkan juga dan harus dibenahi gitu. Amerika aja jeblok ngebagi-bagiin food stamps, apalagi Indonesia yang duitnya itu ngutang kan ya sekarang. Banyak utangan-utangan Indonesia ini.
negara maju aja nggak bisa ngasih makan masyarakatnya, ya karena gitulah, harus ada keseimbangan gitu. Ketika ada yang mau dibagikan, berarti persiapannya itu harus ada gitu. Kayak kita sedekah aja, kita punya duitnya 1 juta, ya sedekahnya kan bisa 10% ya, atau bisa cuman 100 ribu. Jangan kalau misalkan kita punya 1 juta, disedekahkan 1 juta, rek hirup kumaha gitu ya. Nah itu ada pragmatisme dalam kegiatan sosial gitu. Nah apakah pemerintah juga pragmatis dalam hal-hal program kebijakan? Saya kira tidak ya, karena banyak yang mismatch gitu, banyak yang tidak terkendali gitu. Misalkan punya stok berasnya, ada yang ditimbun ya, ada yang digunakan untuk hal-hal yang tidak urgensi seperti pemilu-pemilu. Itu bagi-bagi bansos itu pakai duit siapa sebetulnya gitu, sehingga mengganggu stabilitas harga untuk masyarakat yang nggak membutuhkan bansos itu gitu loh. Nah itu diperbaiki lagi gitu. Negara maju aja kolaps nggak bisa menangani, Indonesia so-soan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah transparansi dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika pengaruh lobby atau negosiasi yang sangat kuat ternyata mempunyai arahan pada keputusan yang tidak selalu mencerminkan kepentingan masyarakat luas ya. Itu negara maju tuh. Indonesia bisa belajar untuk memastikan proses pengambilan kebijakan yang transparan. Makanya kalau misalkan ada rapat-rapat atau kebijakan-kebijakan gitu, tayangkan live, kayak kan sekarang udah ada YouTube ya, udah ada media sosial, orang bisa lihat di situ, netizen juga bisa lihat, terus undang perwakilan-perwakilan dari tiap daerah itu. Jangan cuma yang undangnya itu pejabatnya, itu orang-orang yang akan terdampaknya, misalkan petani, perwakilan petaninya lah, asosiasinya, kayak petani juga kan banyak, ada persatuan petani cabai, persatuan petani bawang gitu ya, semua gitu. Hal-hal yang menjadi daya gerak ya untuk sektor pangan ini itu diajak, itu namanya diskusi publik. Ya ini diskusi publik, partai lagi. Emang Indonesia ini isinya partai semua? Enggak lah gitu. Jadi ada hak-hak lain gitu. Nah kalau misalkan pakai kerangka pemikiran partai, emang orang-orang partai pada pintar semuanya? Enggak juga gitu. Ada yang cuman daftar partai ya, pengen kebagian kaos doang, pengen kebagian stiker doang, atau lagi berharap gitu mendapatkan posisi untuk digaji gitu. Bukan yang untuk kepentingan publik gitu. Kalau kayak gitu, pilih aja relawan. Kalau mau sosialis banget gitu. Tapi kan Indonesia ini situasinya bukan dipimpin ya atau dilandasi gitu dengan kepentingan-kepentingan masyarakat luasnya gitu, maka akan sulit untuk inklusif. Jadi mengarahnya itu ke eksklusif. Kalau misalkan terus-terusan mengarah ke eksklusivitas, ya, jadi jangan heran nanti kalau misalkan setiap warga itu terus-terusan memamerkan hal-hal yang utopis. Ya, hal-hal utopis itu hal-hal yang tidak terjangkau oleh kenyataan. Misalkan pamer segala macam, kehidupannya mah ripuh ya, atau ripuh itu merepotkan gitu ya, tidak sesuai dengan faktanya gitu. Besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Mau kayak gitu terus, Indonesia akan hancur gitu. Jadi Indonesia bisa belajar dari negara maju, nih udah ada nih kasusnya gitu, untuk memastikan proses pengambilan kebijakan yang transparan dan melibatkan publik dalam proses-proses pengambilan keputusan gitu, sehingga kebijakan-kebijakan, terlebih kebijakan pertanian, pangan, gizi gitu ya, sekarang ada lagi badan gizi gitu, dipimpin oleh ahli serangga. Aduh, gizi manusia diurusin sama ahli serangga tuh kumaha gitu ya. Nah, itu kebijakan pertanian yang diambil terlalu cepat gitu ya, itu bisa tidak nantinya dipertanggungjawabkan dan memang mencerminkan kebutuhan serta kepentingan seluruh masyarakat. Coba deh sekarang tanya anak TK, susah nggak dia makan? Tanya ibunya juga gitu ya, tanya keluarganya yang membiayai makanannya gitu. Sesulit apa ketika masyarakat Indonesia masih protes dengan harga-harga kebutuhan primer dan sekunder, berarti itu belum baik-baik aja gitu. Jadi jangan selalu bertingkah ini kebijakan-kebijakan yang segala dibikin PPN gitu kan, itu jajanan-jajanan kan banyak yang PPN. Biasanya orang akan membeli
permen Rp5.000, sekarang kalau misalkan PPN naik jadi Rp7.000, jadi Rp8.000, jadi Rp9.000, jadi Rp10.000, jadi Rp20.000, mahal. Akhirnya nggak kebeli, nanti jadi sampah pangan. Emang udah siap dengan waste manajemennya gitu, atau pengendalian dari akibat-akibat tersebut gitu, dari yang ditimbulkan oleh industri pangan yang emang barangnya jadi gak laku karena mahal gitu. Nanti ada lesson learn dari Indonesia dong untuk yang lainnya. Banyak ya Indonesia ini menghadapi kompleksitas dalam hal lobby-lobby atau negosiasi pangan. Saya kira bersambung.